Di balik senyum anggun dan abaya yang menutupi rahasianya, Nadia Alfarsi menyimpan kerinduan yang membakar jiwanya. Ketika seorang pria muda dengan mata penuh kebijaksanaan melangkah masuk ke dunianya, dia harus memilih. Tetap menjadi kurator sempurna yang dipuja Doha, atau memeluk hasrat yang membuatnya merasa hidup kembali, meski itu berarti menghadapi badai skandal. Doha berselimut cahaya keemasan senja saat Nadia Alfarsi berdiri di balik kaca Patri Museum, mengamati tamu undangan yang berpesta merayakan pameran terbarunya. Di usia 42 tahun, 10 tahun menjanda telah mengajarkannya seni menyembunyikan, kerinduan di balik senyum sopan, hasrat di balik kerudung sutra, kesepian di balik fasad kesuksesan. Sebagai kurator museum Islam terkemuka di Qatar, Nadia adalah simbol keanggunan. Sepatu desainer tersembunyi di balik abaya, parfum oud yang lembut menyamarkan gejolak batin, dan hati yang merindu terkubur di bawah kata-kata diplomatis. Pameran luar biasa, Nadia, puji Sheikh Mansur, koleganya yang seperti ayah baginya. Terima kasih, Uncle. Ini berkat dukungan Anda, jawab Nadia dengan anggun, menunduk sebagaimana diharapkan dari seorang janda diplomat terhormat. Namun, di tengah keramaian, sepasang mata menatapnya dengan cara yang berbeda. Zain Riz, kolektor seni muda dari Lebanon, berusia 32 tahun, yang baru saja melelang karyanya seharga $2 juta. Matanya menyimpan kebijaksanaan yang melampaui usianya, dan tatapannya seolah menembus lapisan-lapisan topeng Nadia. Kurasi Anda bercerita tentang kerinduan yang tak tersampaikan, katanya saat mereka akhirnya berhadapan, suaranya rendah dan intim. Seperti jiwa yang haus di tengah oasis yang tak terjangkau. Nadia tersentak, jantungnya berdegup kencang. Saya tidak perlu menyangkal, potong Zain lembut, matanya terkunci pada Nadia. Seni tidak berbohong, dan mata Anda adalah karya paling memukau di ruangan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, Nadia merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai janda atau kurator, tetapi sebagai wanita dengan jiwa yang merindu. 3 hari berlalu sebelum Nadia memberanikan diri mengirim pesan. Saya ingin melihat studio Anda, tulisnya, jari-jarinya gemetar saat menekan tombol kirim. Balasan Zain datang cepat, seperti bisikan yang telah menunggunya. Studio saya adalah tempat rahasia, seperti hati Anda. Souk Waqif di siang hari adalah labirin kehidupan, penuh aroma rempah dan suara pedagang. Nadia menemukan jalan kecil tersembunyi di antara toko-toko, menaiki tangga kayu berderit menuju studio Zain yang penuh keajaiban. Ruangan itu adalah ledakan kreativitas. Kanvas bertumpuk di dinding, patung tanah liat setengah jadi, buku-buku berserakan di lantai marmer. Aroma cat minyak, kopi Arab, dan dupa menciptakan wewangian yang memabukkan, seperti undangan ke dunia lain. Saya tidak melukis wajah, kata Zain menyambutnya, senyumnya hangat. Saya melukis jiwa. Dia memandu Nadia ke kanvas besar, abstrak penuh warna yang menggambarkan sosok perempuan menari di tengah badai pasir. Ini Anda, sebelum kita bertemu, katanya. Nadia terpaku, hatinya bergetar. Bagaimana seorang asing bisa melihat begitu dalam kejiwanya? Pelajaran pertama tentang seni, lanjut Zain, melangkah mendekat, bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan. Tangannya, penuh noda cat, menyentuh lengan Nadia dengan lembut. Sentuhan itu sederhana, namun terasa seperti gempa yang menghancurkan tembok kesepiannya. 10 tahun penyangkalan, 10 tahun berpura-pura, semuanya runtuh dalam satu momen. Pertemuan mereka menjadi ritual rahasia. Setiap Jumat sore, saat Doha bersiap untuk sholat, Nadia menyelinap ke studio Zain. Setiap kunjungan adalah penjelajahan emosional, sebuah pelajaran dalam mendengarkan bisikan hati. Tubuhmu adalah peta, bisik Zain suatu sore, jarinya menyentuh garis leher Nadia dengan penuh hormat. Di sini, kau menyimpan kata-kata yang tak pernah kau ucapkan. Dia berpindah ke bahunya. Di sini, beban yang kau pikul selama ini. Lalu ke pergelangan tangan, di mana nadinya berdetak kencang. Dan di sini, ada irama yang menunggu untuk dimainkan. Nadia menutup mata, membiarkan sensasi itu membanjiri dirinya. Ini bukan sekadar sentuhan, ini adalah pengakuan, sebuah undangan untuk menjadi dirinya yang sejati. Saya takut, bisiknya, suaranya bergetar. Takuti ketakutan itu,
jawab Zain lembut. Bukan hidup yang kau jalani. Malam itu, Zain membantu Nadia melepas abayanya dengan penuh penghormatan, seperti membuka halaman buku suci. Saat kain itu terlepas, Nadia merasa air mata mengalir, bukan karena malu, tapi karena kebebasan yang baru ditemukannya. Untuk pertama kalinya, dia berdiri sebagai dirinya sendiri, rentan namun utuh. Undangan ke rumah pantai Zain datang di saat Nadia merasa lelah dengan kepura-puraan di acara keluarga. Rumah itu adalah mimpi arsitektur. Dinding kaca menghadap Laut Arab, ombak berkejaran dengan pasir putih, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Kita mulai dengan dasar, kata Zain, memimpin Nadia ke ruang meditasi yang diterangi cahaya lembut. Pernapasan. Tangannya menyentuh diafragma Nadia dengan lembut. Rasakan udara masuk dan keluar. Ini adalah esensi hidup, hasrat dalam bentuk paling murni. Pelajaran mereka berkembang menjadi eksplorasi emosional yang mendalam. Zain mengajari Nadia untuk mendengarkan tubuhnya, bagaimana kulitnya bereaksi terhadap sentuhan lembut, bagaimana napasnya berubah saat Zain menyentuh pergelangan tangannya, bagaimana jiwanya bergema saat tatapan mereka bertemu dalam keheningan. Saya tidak mengajari Anda merasa, bisik Zain saat mereka duduk di karpet Persia, laut bergemuruh di luar. Saya hanya mengingatkan apa yang sudah Anda tahu. Momen itu penuh keintiman emosional, seperti dua jiwa yang saling menemukan setelah bertahun-tahun terpisah. Nadia merasa dirinya hidup kembali, diterima sepenuhnya dalam pelukan Zain yang penuh pengertian. Keintiman mereka adalah penjelajahan, bukan penaklukan. Zain memperlakukan Nadia seperti kanvas yang menunggu dihidupkan dengan warna kebenaran. Setiap tatapan adalah pertanyaan, setiap sentuhan adalah jawaban. Di sini, gumam Zain, tangannya menyentuh leher Nadia dengan lembut, kau menyimpan kerinduan yang tak tersampaikan. Tangannya bergerak dengan penuh perhatian, menciptakan harmoni yang membuat Nadia merasa dilihat dan diterima. Jangan takut dengan dirimu sendiri, bisiknya. Suaramu adalah kebenaran. Saat mereka mendekat, Nadia merasakan gelombang emosi yang membanjiri jiwanya, seperti laut yang memeluk pasir. Itu adalah pelepasan emosional yang mendalam, membuatnya menangis karena kelegaan dan keberanian yang baru ditemukan. Minggu-minggu berikutnya adalah perjalanan penemuan diri. Zain mengajari Nadia bahwa hasrat adalah bagian dari kemanusiaan, bukan sesuatu untuk disembunyikan. Dia belajar untuk mendengarkan tubuhnya, untuk merangkul kerentanannya tanpa rasa malu. Kerenunganmu adalah seni, kata Zain, memandang Nadia dengan penuh kekaguman. Kau lebih jujur dari kata-kata yang pernah kau ucapkan. Saat Nadia mulai mengambil kendali, memimpin momen-momen keintiman dengan keyakinan, itu adalah kemenangan. Dia belajar bahwa kekuasaan dan kerentanan bisa berjalan bersama, bahwa memberi dan menerima adalah harmoni yang indah. Puncaknya adalah saat Nadia merasakan gelombang emosi yang kuat, sebuah simfoni perasaan yang membuatnya berseru nama Zain dengan keberanian yang baru. Namun, dunia luar tak bisa diabaikan. Seorang fotografer amatir menangkap gambar mereka berjalan bersama di pantai malam, dan foto itu sampai ke keluarga Nadia. Skandal menyebar seperti api di Doha yang konservatif. Kau mempermalukan kami, teriak kakak laki-lakinya di pertemuan keluarga darurat. Bersama pria yang jauh lebih muda. Nadia, apa yang kau pikirkan? Nadia dihadapkan pada pilihan. Memutus hubungan dengan Zain atau kehilangan pekerjaan, keluarga, dan akses ke anak-anaknya yang sedang kuliah di London. Malam itu, dengan hati remuk, dia berkata pada Zain, saya tidak bisa melanjutkan. Zain memegang tangannya erat, matanya penuh keyakinan. Pilih apa yang kau inginkan, Nadia. Hidupmu adalah milikmu, bukan milik mereka. Setelah malam-malam penuh doa dan refleksi, Nadia memilih dirinya sendiri. Dia kehilangan posisinya di museum, dikucilkan oleh keluarga, dan menjadi bahan perbincangan. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa utuh. Mereka pindah ke Beirut, di mana Nadia membuka galeri seni yang merayakan keberanian perempuan dewasa dan keindahan hasrat tanpa batas usia. Di balkon apartemen menghadap Mediterania, Zain memeluknya, matanya penuh cinta. Kau sempurna, bisiknya. Nadia tersenyum, mempercayainya bukan karena kata-katanya, tapi karena jiwanya kini mengenal kebenaran.
Cinta adalah anugerah, bukan kutukan. Azan maghrib berkumandang, terdengar seperti pengingat bahwa dalam setiap aturan, ada ruang untuk rahmat, dan dalam setiap hati, ada tempat untuk cinta yang berani. Paris musim semi. Nadia berdiri di Center Pompidou, mempresentasikan pameran tunggalnya, The Anatomy of Longing, yang merayakan kebebasan dan kerinduan perempuan. Zain duduk di barisan depan, matanya berbinar dengan kebanggaan. Mereka menikah setahun lalu di pantai Beirut, sebuah upacara sederhana yang penuh makna. Seorang perempuan muda mendekati Nadia setelah presentasi. "Karya Anda menginspirasi saya untuk berani," katanya, matanya berkaca-kaca. Nadia memegang tangannya. "Keberanian itu sudah ada dalam dirimu. Saya hanya membantu mengingatkan." Malam itu, di hotel mereka, Nadia dan Zain berbagi momen keintiman yang manis, penuh keakraban dan kedamaian. Saat fajar menyingsing, menara Eiffel berkilau di kejauhan, dan Nadia tahu hidupnya baru dimulai. Di usia 44 tahun, dia bebas mencintai, merasa, dan menjadi dirinya sendiri. Jejak cinta mereka, seperti pasir yang diterpa angin, tetap abadi dalam jiwa, indah, berharga, dan penuh keajaiban.